Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada usia 63 tahun, Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dunia selama-lamanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh umat Islam di penjuru dunia diliputi kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan ketika mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab seperti tidak ikhlas. Siapa yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan tebas batang lehernya." Namun akhirnya dengan lapang hati Umar pun bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan tanpa melepas pakaian dari jasad manusia yang paling mulia itu. Adapun merujuk sirah Ibnu Hisham yang melakukan prosesi memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Fadl bin Abbas, Qutham bin Abbas, Usama bin Zaid, Sukron Maula kepada Rasulullah, dan Aus bin Khawli. Adapun air yang dipakai untuk memandikan jasad Rasulullah berasal dari sumur Gros yang terletak di Kuba. Kemudian mereka mengkafani jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 helai kain putih berbahan katun, tidak dipakai baju kurung dan penutup kepala. Setelah itu, jenazah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di atas ranjang di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah. Rumah itulah yang menjadi lokasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput ajalnya. Lantas sahabat sempat berdiskusi tentang di manakah jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimakamkan. Ada yang menyarankan supaya jenazah beliau dikuburkan di Mekah. Bahkan ada yang mengusulkan di Baitul Maqdis di Palestina. Di tengah diskusi itu, Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikubur di mana dicabut nyawanya." Ali bin Abi Thalib lantas membenarkan pernyataan Abu Bakar itu. Setelah mendengar pernyataan Abu Bakar dan Ali, semuanya pun sepakat jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikubur di tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu di dalam rumah Aisyah radhiyallahu an yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Abu Talha Zaid bin Sahal al-Ansari kemudian menggali tanah di bawah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ada 4 orang yang memasukkan jasad mulia itu ke dalam liang lahat. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abbas, Fadl, dan Qutsam bin Abbas. Ada hal menarik yang berkaitan dengan kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di dalam sebuah majelis muktamar yang dihadiri banyak ulama dari penjuru dunia, Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Husaini mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Kemanakah perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada satupun yang mampu menjawab pertanyaan itu kecuali pimpinan majelis itu sendiri yang berkata, "Berilah aku waktu hingga esok hari." Keesokan harinya, ulama itu menjawab, air bekas memandikan jasad Rasulullah naik ke langit lalu turun kembali ke bumi bersama tetesan hujan. Di mana air itu turun, maka di situ berdiri sebuah masjid. Syekh Sya'rawi berkata, "Engkau benar, dari mana engkau mengetahuinya?" "Semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama seorang laki-laki agung yang membawa sebuah kindil." Belum usai ulama itu berbicara, Syekh Sya'rawi bertanya, "Apakah pemegang kindil itu yang memberitahumu?" "Benar, Rasulullah mengisyaratkan kepada pemegang kindil itu untuk menjawab pertanyaanku." "Bagaimana engkau tahu bahwa yang menjawab pertanyaanku adalah pemegang kindil itu?" Syekh Sya'rawi berkata, "Karena akulah pemegang kindil dalam mimpimu itu. Wallahu alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."